Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul dalam rangka tasyakuran walimatul urus, pernikahan, dan kemudian dalam pernikahan tadi diadakan acara syukuran dengan menyelenggarakan pengajian. Bersyukur atas pernikahan dengan mengajak sanak kerabat, sahabat, teman untuk berzikir bersama, mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan, bersolawat bersama. Insya Allah pernikahan yang seperti ini dan walimatul urus yang seperti ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Simtud Durar, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Setiap ada peringatan, perayaan atau acara apapun dan di situ disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap peringatan dan perayaan tadi menjadi berkah, menjadi indah. Karena apa? Karena di situ dibacakan atau disebutkan nama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernikahan ini merupakan bagian daripada ibadah. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, yang namanya pernikahan laki-laki nikah dengan wanita itu cuma tradisi. Kalau kata orang, gaya pantes-pantesan. Yang namanya laki ya kemudian nikah dengan perempuan biar punya anak. Tapi Nabi Muhammad gak mau pernikahan itu hanya sekedar menjadi tradisi. Maka kemudian setelah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernikahan itu menjadi ibadah. Orang yang nikah berarti dia sedang menjaga dirinya dari perbuatan zina. Orang yang nikah berarti dia mengharap memiliki keturunan yang soleh-solehah. Maka penting setiap orang yang mau menikah terlebih dahulu dia menata niat-niat yang baik. Nikah supaya terjaga daripada perbuatan dosa, supaya terjauhkan daripada perbuatan zina. Nikah supaya diberi oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah, dan lain sebagainya daripada niat-niat yang baik.
Jadi nikah itu adalah ibadah. Dulu ada orang, 3 orang pergi ke rumahnya Nabi Muhammad. Sampai di rumahnya Nabi, Nabi sedang tidak di rumah, kepanggih kalih garwane Kanjeng Nabi. Kemudian 3 orang ini bertanya kepada istrinya Rasulullah. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus para sahabat niku semangatnya luar biasa dalam meneladani Nabi. Sahabat itu sering bertanya kepada Nabi, tujuannya apa? Supaya mereka bisa neladani Nabi, ngikuti Kanjeng Nabi. Ada yang datang tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayyul Islam khair? Islam seperti apa yang baik? Maksudnya apa? Amal apa yang baik di dalam Islam? Kata Nabi Muhammad, tut'imut ta'am. Pengen ngamal sing apik, berikan makan kepada orang lain. Bisa sedekah kepada fakir miskin, bisa memberikan hadiah kepada orang lain berupa makanan, dan bisa juga menjamu tamu yang datang ke rumahnya. Wa taqra'us salam, dan kau ucapkan salam. Itu amalan yang baik di dalam Islam kepada yang kau kenal dan juga kepada yang tidak kau kenal. Ada lagi sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, amal yang paling dicintai oleh Allah as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Kemudian birrul walidain, bakti karo wong tuwa. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu. Jadi para sahabat niku sering bertanya kepada Nabi Muhammad, yang ditanyakan apa? Amalan yang menjadikan mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Kanjeng Nabi itu seperti dokter. Kadang ada orang yang bertanya, pertanyaannya sama, Nabi jawabnya ndak podo. Ada yang datang minta wasiat, sama Nabi diwasiati. Ada yang datang lagi minta wasiat, diwasiati lagi sama Nabi, tapi beda-beda. Kenapa? Karena Nabi itu seperti dokter, menjawab orang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau orang ini masih punya orang tua, tanya sama Nabi amalan yang afdol apa? Disebutkan sama Nabi birrul walidain. Ada lagi yang datang sama Nabi Muhammad minta wasiat, ya Rasulullah wasiati saya. Nabi itu maringi wasiat sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Nabi bilang apa? La taghdab, ojo ngamuk. Dia tanya lagi, mungkin ada wasiat yang lain. Ya Rasulullah, ausini, wasiatkan kepada saya. Nabi jawab lagi, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali wasiatnya Nabi sama, jangan marah. Jadi kalau ada orang datang ke Nabi tanya, Nabi memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Nah, ini ada 3 orang sahabat Nabi datang ke rumahnya Nabi, tanya sama istrinya Nabi, ibadahnya Nabi Muhammad itu seperti apa? Dijelaskan sama istrinya Nabi, ibadahnya Nabi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kanjeng Nabi niku nek dalu bangun malam tahajud, Kanjeng Nabi niku nek Senin poso, nek Kamis poso. Nah, 3 orang itu yang dengar bilang apa? Lah iki nek gawe awake dhewe sik kurang. Bukan ngentengno Kanjeng Nabi, tapi mereka itu nganggep dirinya banyak dosa. Nek Kanjeng Nabi niku lak manusia yang mulia, enggak punya dosa, maksum.
Kalau ibadahnya hanya seperti ini buat Nabi cukup, tapi nek gawe awake dhewe kurang lah. Wong awake dhewe niku akeh salahe, akeh dosane. Butuh yang lebih banyak untuk apa? Dekat kepada Allah. Nah, kemudian dari 3 orang itu yang satu bilang, kalau begitu saya mulai hari ini nggak mau tidur, tiap malam mau tahajud. Dados ba'dal isya niku mboten tilem, mboten sare, dibablasno sepanjang malam bangun ngibadah kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Ngerasa dirinya banyak dosa. Yang satu lagi bilang apa? Kalau begitu saya mau puasa sepanjang tahun. Mulai hari ini nggak ada hari tanpa puasa. Tiap hari aku tak poso kecuali hari-hari yang dilarang orang itu berpuasa. Mau puasa sepanjang tahun. Karena apa? Ngerasa dirinya banyak dosa, pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satunya lagi bilang apa? Kalau begitu wala atazawwajun nisa. Nek ngono aku ndak mau kawin sama perempuan. Mending aku tak fokus ngibadah tok. Kok nek aku kawin meh ngibadah meh tahajud dijak kelon karo bojo. Engko aku nek pas pengen ngibadah bojo ganggu beras entek, gulone entek, kon mikir malah terganggu ibadah saya. Saya ndak mau nikah, saya tak ibadah. Nah, Nabi pulang ke rumahnya diceritai sama istrinya. Kemudian Nabi menjumpai 3 orang tadi, ditanya, bener awakmu tadi ngomong gini. Yang satu nggak mau tidur, yang satu nggak mau ada hari kecuali berpuasa, yang satu nggak mau nikah. Kata 3 orang tadi, benar ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, manusia yang paling bertakwa kepada Allah itu saya. Manusia yang paling takut kepada Allah di antara manusia yang lain adalah saya. Istilah katanya, nek kowe pengen ngerti wong sing paling bertakwa itu ya saya. Orang yang paling takut sama Gusti Allah itu ya saya. Walakin kata Nabi Muhammad, tetapi saya itu nek malam ya turu ya tahajud. Saya itu ya puasa. Ada hari-hari di mana Nabi puasa, ada hari-hari yang juga Nabi nggak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga nikah. Saya ya punya istri, saya ya punya anak. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang tidak mau ngikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maksudnya tidak berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diajari kali Kanjeng Nabi, awakmu nek pengen dadi wong soleh ku ya apik, tapi bukan berarti membebani diri seperti itu. Kecuali orang itu mampu, mau tiap malam bangun malam ndak pakai tidur nggih monggo. Asalkan apa? Kewajibannya ndak terlantar. Sunah-sunah yang lain juga nggak terlantar. Ojo maring isya ngajak maca Quran, kemudian tahajud, kemudian setengah 4 ngantuk, turu subuhe kebablas. Loh, tahajud 6 jam 7 jam tapi malah yang wajib ditinggal. Nah, Nabi ngajari saya itu ya bangun malam, tapi ya juga istirahat. Nabi Muhammad ya juga tidur istirahat, kemudian tengah malam beliau ya bangun ngibadah. Saya ya puasa tapi ya nggak tiap hari. Saya juga nikah dengan perempuan. Menandakan apa? Orang kalau menikah itu juga ibadah. Ngasih makan istri itu ya sodakoh. Orang itu kalau sodakoh itu nggak harus dengan uangnya saja. Yang namanya sodakoh itu menyisihkan harta untuk ketaatan kepada Allah. Tapi pahalanya sodakoh bisa didapatkan dengan banyak cara. Allah bukakan lebar-lebar pahalanya sedekah dengan banyak hal. Kata Nabi Muhammad, setiap persendiannya manusia itu dituntut oleh Allah untuk sodakoh. Sebagai bentuk syukurnya. Sendine menungso niku jumlahe wonten pira? Ada 360 sendi. Manusia itu di tubuhnya ada 360 sendi.
Setiap sendi dituntut untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Untuk sedekah. Sedekah maksudnya apa? Syukur. Orang itu kalau bersyukur, nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu. La in syakartum la azidannakum. Kita itu kadang fokus sama nikmat yang besar-besar, nikmat yang kecil mboten disyukuri. Kalau dikasih sama Allah rezeki uang yang banyak, baru nganggep itu nikmat. Padahal jenengan diparingi persendian niku kenikmatan. Jajal nek jenengan itu sendinya ndak fungsi, punya jari, sendinya ndak fungsi, meh mangan kangelen. Mau nekuk megang sendok angel, meh demek tempe yo angel. Bagaimana kalau manusia sendi di kakinya nggak fungsi, mau ngelangkah susah, tangannya kalau sendinya nggak fungsi nggak bisa ditekuk, mau apa-apa susah. Maka persendian ini kenikmatan yang harus disyukuri. Sampai dikatakan sama Nabi Muhammad setiap sendi itu dituntut untuk bersedekah. Nah pahalanya sedekah dijelaskan sama Nabi Muhammad, pintunya banyak. Ucapan yang baik itu sedekah. Jenengan kalau ketemu orang ngomong apik, senyum, ramah, itu dapat pahala sedekah. Bantu orang naik ke tunggangannya, kata Nabi Muhammad. Kalau zaman dulu unta, kuda, keledai. Nek zaman sekarang jenengan ningali tiang sepuh misalnya mau naik bis, lah kok kangelan terus dibantu, itu sedekah. Atau ngangkatkan barangnya ke tunggangannya, maka itu sedekah. Dan dalam hadis yang lain, seorang suami itu nafkahi dirinya dewi ya dapat pahala sedekah, nafkahi keluarganya juga dapat pahala sedekah. Jadi ibadah pernikahan itu bagian daripada ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum masuk ke pernikahan, niatkan niat yang banyak. Kemudian kalau sudah nikah, kita diajari sama Nabi Muhammad, ojo gur mandang eleke pasangan. Karena kadang itu ada orang istrinya baru berbuat salah sekali, kebaikannya yang ratusan kali dilupakan. Kadang istri itu kalau mendapati suaminya salah, salahnya cuma satu, tapi kebaikan yang banyak dilupakan. Nah ini yang marahi rumah tangga berantakan. Nah harusnya bisa saling memahami, harusnya bisa saling bertukar pikiran, harusnya bisa saling memaafkan. Makanya kalau ada walimatul urus, kenapa kok orang bikin pengajian, bikin majelis maulid, kita diingatkan dengan Nabi Muhammad. Jenengan nek pengen jadi guru, teladani Nabi Muhammad karena Nabi sebaik-baik guru. Jenengan kalau pengen jadi kepala rumah tangga, siapa yang dicontoh? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik kepala rumah tangga. Ada orang mau jadi presiden sekalipun, siapa yang harus dijadikan contoh? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebaik-baik pemimpin. Jadi kalau urusan yang baik, jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Nabi Muhammad tuh kalau di rumah, ya bantu bojone. Urusan rumah tangga Nabi yang bantu. Nabi Muhammad tuh orang yang paling mandiri. Kanjeng Nabi niku nek klambine sowek jahit piyambak. Sendalnya pedot yang jahit piyambak. Padahal beliau punya derajat yang luar biasa. Di Madinah beliau pemimpin. Bukan hanya di Madinah, tapi umat Islam semua pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad orang yang rendah hati. Jadi Nabi Muhammad itu wah istimewa. Siapapun yang mau jadi orang yang baik kudu nyontoh Kanjeng Nabi. Sebaik-baik bapak Nabi Muhammad, sebaik-baik kepala rumah tangga Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi itu pernah ditawari jadi nabi dan raja. Ditawari sama Gusti Allah jadi nabi dan raja seperti Nabi Sulaiman. Kalau Nabi mau punya ajudan, kalau Nabi mau punya orang yang jaga di rumahnya, punya pembantu kelambine sowek, tidak perlu jahit sendiri, ada yang jahitkan. Tapi Nabi saking rendah hatinya lebih memilih bal nabiyan abdan.
Yang dipilih sama Nabi jadi Nabi dan hambanya Allah. Saking apa rendah hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadi Nabi dan hambanya Allah. Kehidupannya Nabi Muhammad sederhana, bukan miskin ya. Jangan salah. Nabi Muhammad itu bukan keadaan ekonominya miskin orang duwe apa-apa. Kanjeng Nabi niku sugih-sugih menungso. Lah gimana kok Nabi dikatakan kadang lapar sampai perutnya diganjel pakai batu. Nabi Muhammad tidur di atas tikar, bangun ngecat kabeh awaknya, ndak punya kasur yang mewah. Karena itu pilihan hidupnya Nabi, bukan karena faktor ekonominya Nabi Muhammad uripe kepepet. Bukan. Nabi lebih memilih hidup sederhana. Kalau mau bicara kaya, Nabi Muhammad paling kayanya menungso. Tapi Nabi tidak mengumpulkan harta. Harta yang Nabi miliki, Nabi sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Coba kalau ada orang miskin, misal nggak punya apa-apa, ditawari gunung jadi emas, nolak napa mboten? Wong ditawari duit 1000 wae seneng kok. Nabi Muhammad ditawari gunung jadi emas ditolak sama Nabi. Karena itu bukan tujuannya Nabi Muhammad. Nabi lebih milih hidup sederhana. Nah ini tandanya kalau Nabi ini orang kaya. Ditawari gunung jadi fiddah ditolak, ditawari gunung jadi zamrud, jadi yakut ditolak. Nabi lebih memilih hidup sederhana. Sehari bisa makan sehingga bisa bersyukur, sehari nggak makan sehingga bisa bersabar. Orang Madinah itu kalau butuh apa-apa perginya ke rumah Nabi. Lah kalau Nabi miskin ngapain mereka pergi ke sana? Ini nunjukkan kalau Nabi ya paling kayanya manusia. Tapi hartanya Nabi Muhammad gak disimpan buat umat semuanya. Beliau hanya ngambil buat keluarganya yang cukup bisa makan, sisanya gak pernah disimpan sama Nabi. Bayangkan, jenengan kalau mau tahu ada orang kaya dimanapun, gak harus di Indonesia, di luar negeri, ada ndak yang mental sedekahnya kayak Nabi Muhammad? Gak ada. Nabi Muhammad tuh pernah sedekah kambing. Banyaknya di antara dua bukit. Ini bukit, tengah-tengahnya itu namanya lembah. Kambingnya Nabi Muhammad banyaknya satu lembah itu. Disedekahkan semuanya sama Nabi Muhammad. Sampai yang nerima sedekah itu pulang ke kaumnya, bilang apa? Nabi Muhammad itu ketika memberi suatu pemberian, la yakhshal faqr. Kalau beri sesuatu itu berinya tidak takut miskin. Beda sama kita. Kalau kita mau ngasih orang kan ngelihat saldo dulu. Waduh duitku galik 500.000, nek sak sedekah ke 450 tinggal 50 malahan. Kok nek butuh iki piye? Nabi Muhammad kalau sedekah nggak takut miskin. Itu ungkapan berarti sedekahnya Nabi Muhammad jor-joran. Jangan kalau cari orang kaya dimanapun nggak ada yang mampu sedekah seperti Nabi Muhammad. Punya segitu banyaknya disedekahkan semua sama Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang lapar di Madinah larinya ke rumahnya Nabi. Ada orang yang bertengkar rumah tangga larinya ke rumahnya Nabi. Yang ngasih solusi Nabi Muhammad semua. Bahkan ada satu sahabatnya Nabi itu punya istri. Istrinya itu namanya istri ya, kepingin selalu tampil cantik di hadapan suaminya. Niku istri yang baik. Pakai wewangian tiap hari supaya tampil menjadi orang yang paling harum di hadapan suaminya. Tapi selalu kalah wangi sama suaminya. Padahal bojone nek mas ketemu bojone itu semprot-semprot minyak wangi sawah. Tapi selalu kalah wangi sama suaminya. Sampai istrinya tuh bingung. Bojoku itu kalau pakai parfum padahal cuma demek siti, terus yang diusap jenggotnya. Tapi kok selalu dia yang lebih wangi dari saya. Dan sahabat-sahabatnya juga ngomong, ini orang kalau datang ke kumpulan pasti orang yang paling wangi dia. Itu rahasianya apa? Istrinya tanya. Kata suaminya, dulu waktu saya masih kecil, saya pernah sakit gatel-gatel.
Kemudian sama ibu saya dibawa ke rumahnya Rasulullah. Bayang, ada orang tidak bisa makan, butuh makan, datangnya ke rumahnya Nabi. Ada orang suami istri bertengkar, datangnya ke rumahnya Nabi. Sampai ada ibu punya anak gatelen, itu perginya ke rumahnya Nabi Muhammad, jaluk dongo sama Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau sudah masuk rumah waktunya dibagi jadi 3. Buat Allah, ngibadahnya Nabi Muhammad, kemudian buat keluarganya, kemudian yang ketiga buat dirinya sendiri. Dan yang buat dirinya sendiri sama Nabi masih dibagi lagi buat orang lain. Ada yang datang tanya fikih, ada yang datang tanya hukum, ada yang datang seperti ibu ini bawa anaknya gatelan. Ya Rasulullah, putrane kula gatelan. Didongakno sama Nabi Muhammad. Kata sahabat tadi, Nabi Muhammad nyuruh saya buka perut saya sama bagian punggung saya. Kemudian beliau meludah kecil ke tangannya, diusapkan ke perut saya, diusapkan ke punggung saya. Detik itu sampai hari ini bau wangi bekas ludahnya Nabi masih nempel di kulit saya. Makanya beliau berada dimanapun jadi orang yang paling wangi. Berkat apa? Tubuhnya pernah tersentuh air ludahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Nabi Muhammad dikasih keistimewaan. Nek ludahnya kula panjenengan lak mampu. Kalau ludahnya Nabi Muhammad jangan dibayangno seperti ludah kita. Wong ludahnya Nabi itu bisa nyembuhkan orang yang sakit, tentu atas izin Allah Subhanahu. Fama nafatha ala maridhin illa syafahullah. Nabi itu enggak ngeludah kecil kepada orang yang sakit kecuali diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Di perang Khaybar, Nabi cari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Asabahur ramad, sakit mata ya Rasulullah. Saking parahnya Sayyidina Ali itu waktu dituntun ketemu Kanjeng Nabi niku digandeng, mboten sakit melampah piyambak karena matanya sakit. Diludahin kecil sama Nabi, detik itu juga diberi kesembuhan sama Allah, bahkan seperti sebelumnya nggak sakit. Jenengan niku nek loro beleken, begitu sembuh kan masih ada rasa ndak enaknya tuh, masih ada beleknya sithik tuh. Sayyidina Ali ketika diludahi sama Nabi sembuh seakan sebelumnya nggak sakit, jadi langsung normal. Nah ini nunjukkan kalau Nabi Muhammad itu manusia yang istimewa. Makanya jangan sampai nyamakkan Nabi Muhammad seperti diri kita, manusia biasa. Nabi ludahnya bisa nyembuhkan sakitnya orang atas izin Allah. Kalau Nabi sama seperti kita, jajal jenengan punya tonggo loro meripat, didoni, nggak tambah picek malahan. Bukan sembuh, tambah bahaya tambahan. Beda dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tujuannya pengajian seperti ini di Walimatul Urus. Kita sedang diingatkan, siapapun kita, ayo nyontoh Kanjeng Nabi. Pengen jadi kepala rumah tangga yang hebat, maka contohlah Nabi Muhammad. Pengen jadi seorang pedagang yang hebat, maka contohlah Nabi Muhammad. Pengen jadi bapak yang baik, maka contohlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau sudah berumah tangga, jangan sampai kalau pasangan itu salah, kebaikannya hilang, nggak dilihat. Kata Nabi Muhammad, kalau Anda mendapatkan satu keburukan yang dilakukan sama pasangan hidup dalam makna hadis, maka lihatlah kebaikan yang lain. Supaya apa? Supaya sing dieling-eling ojo elek tau. Nah dulu ada satu orang laki-laki di zamannya Khalifah Umar Ibnul Khattab, pergi ke tempatnya Sayyidina Umar mau ngadukan istrinya. Istrinya itu cerewet, ngamuan. Dia pergi ke rumahnya Khalifah. Sampai di tempatnya Sayyidina Umar mau ngetuk pintu, dengar istrinya Sayyidina Umar bin Khattab masih ngamuk-ngamuk. Dan Sayyidina Umarnya diem. Akhirnya dia bilang, wah wurung wis batal aku meh ngadu kali Sayyidina Umar. Saya ini mau ngadu perihal istri saya yang suka ngamuk-ngamuk sama cerewet. Lah kok sampai sini ternyata istrinya Sayyidina Umar podo doyane ngamuk. Berarti nggak punya solusi. Wis tak tinggal wae. Akhirnya dia pergi
Gak lama ketika dia baru ngelangkah, Sayyidina Umar buka pintu rumah, lah kok ada orang dari arah rumahnya ngelangkah, dipanggil sama Sayyidina Umar. Ada hajat apa kau? Ada perlu apa? Maka kata orang tadi, ya Khalifah, saya itu tadinya mau ngadu sama jenengan. Istri saya itu kalau khutbah Jumat bukan hari Jumat tok, tapi bendino khutbah. Mulai tangi turu nganti bengi nerocos terus, ngamuk terus. Saya nggak kuat sama istri saya. Tapi ketika tadi saya mau ngadu, nyampe sini saya dengar istrinya jenengan juga ngamuk-ngamuk. Ya akhirnya saya nggak jadi ngadu. Kata Sayyidina Umar, ya memang saya nggak marah ketika istri saya itu marah-marah kepada saya. Karena dia yang jaga saya dari perbuatan zina. Yang jaga mata saya, jaga saya supaya tidak melakukan perbuatan dosa karena saya punya istri yang melayani saya. Maka orang yang dengar Sayyidina Umar tadi berkata apa? Loh, bojoku lang ngoten Sayyidina Umar. Saya itu terjaga daripada perbuatan zina karena istri saya melayani saya. Istri saya itu jaga saya daripada perbuatan zina. Disadarkan sama Sayyidina Umar. Supaya enggak yang dieling-eling elek itu. Saya enggak marah sama istri saya karena istri saya yang nyucikan pakaian saya. Saya ya begitu, istri saya juga nyucikan pakaian saya. Saya enggak marah sama istri saya karena istri saya yang nyiapkan saya makan. Loh, istri saya ya juga begitu. Terus disebutkan sama Sayyidina Umar kebaikan istri. Dan orang itu kemudian sadar, nggih, istri kula nggih ngumbahke klambi kula, nyepake daharan, ngurusi bocah-bocah di rumah, nata rumah. Kembali diingatkan kebaikannya oleh Sayyidina Umar. Jadi supaya apa? Enggak ngeling-eling elek tok. Jangan sampai 100 kebaikan itu hilang hanya satu kesalahan karena satu kesalahan. Nah ini supaya rumah tangga awet. Maka ayo kembali kita jadikan Nabi Muhammad itu suri tauladan kita. Kenali kembali Nabi Muhammad. Supaya apa? Kita itu punya suri tauladan. Biar semua tindak tanduk yang kita lakukan, kiblatnya yang kita contoh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah malam hari ini syukurannya pernikahan dengan pengajian. Pengajian itu mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan niat yang baik ini menjadikan kedua mempelai itu diberkahi rumah tangganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kedua mempelai segera diberi momongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keturunan yang saleh salehah, keturunan yang bisa membanggakan Nabi Muhammad, keturunan yang bisa membanggakan juga kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang belum punya keturunan semoga lekas diberi keturunan oleh Allah Ta'ala. Yang sudah punya keturunan insya Allah dijadikan keturunannya saleh salehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang datang dari rumah dalam keadaan sakit diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Yang datang bawa dosa pulang diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Yang datang dalam keadaan susah pulang diberikan jalan keluar dari setiap kesusahannya. Dan semoga seluruh hajat-hajat di kululan panjenengan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang menjadi hajatnya sahibul bait, hajatnya kedua mempelai diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al fi jam'ina hadha jam'al marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.